Bandung selalu punya cara unik untuk bercerita. Jauh di batas baratnya, sekitar 25 km dari pusat kota, terdapat gua yang sangat legendaris di Tanah Pasundan. Halo Sobat Tualang, saya Oktaviana. Dan pada kesempatan kali ini, saya yang akan membantu kalian semua untuk menguak berbagai misteri yang ada di Gua Pawon. Mulai dari sejarahnya, bahkan hingga resiko dari masa depan yang mengintai kita. Kalian penasaran kan? Yaudah yuk ikuti keseruannya lebih lanjut. Nah, Sobat Petualang, coba lihat deh. Ribuan tahun lalu, mereka inilah yang menempati Gua Pawon. Dan mereka dikenal sebagai manusia pawon. Dan ternyata, mereka udah mengenal dengan ritual penguburan. Yang mana kerangka manusia pawon akan ditekuk atau dilipat persis seperti janin bayi yang ada di dalam kandungan. Dan tahu gak sih Sobat Petualang, nama pawon itu diambil dari bahasa Sunda yang berarti dapur. Karena di Gua Pawon ini terdapat suatu lubang di atasnya yang mana persis seperti cerobong asap. Dan karena hal itu, Gua Pawon ini persis sekali seperti dapur yang ada di dalam rumah. Gua ini juga punya rahasia lain loh Sobat Petualang. Siapa sangka sekitar 30 juta tahun yang lalu, kawasan ini adalah lautan dangkal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya ditemukan terumbu karang. Tapi, Sobat Petualang bingung gak sih? Kok bisa terbentuk sebuah gua di perbukitan yang bahkan tingginya mencapai 700 meter? Ternyata gempa tektonik jutaan tahun lalu telah berhasil mengangkat tempat ini hingga ke dataran tinggi loh. Sobat Petualang, ternyata yang pertama kali terbentuk itu adalah guanya loh. Baru setelah sekitar 9.500 tahun kemudian, Gua Pawon ini ditempati oleh manusia pawon. Fakta menariknya adalah sekitar 105.000 tahun lalu, Gua Pawon ini posisinya mengitari Danau Bandung Purba. Dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Cekungan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun semuanya. Perkenalkan, nama saya itu Pak Hendi. Tugas kita sebagai pemandu wisata Gua Pawon. Tentunya ya menurut Bapak sendiri ya di sini itu sebenarnya salah satu edukasi, bisa dijadikan salah satu bahan untuk pembelajaran. Karena di sini juga sangat lengkap sekali. Contoh misalkan dengan adanya temuan tadi. Ini salah satu museum alam. Gua Pawon itu memang kayak akan kisahnya yang menarik ya. Tapi, pernahkah terlintas di pikiran Sobat Petualang, apa jadinya jika gua ini bersinggungan langsung dengan sebuah sesar? Sesar Cimandiri namanya. Kira-kira, apakah sesar Cimandiri serupa dengan sesar Lembang? Dan seberapa dekat bahaya tersebut mengintai kita? Proses pergerakan itu akan memanifestasikan sesar-sesar di Jawa Barat. Nah, yang paling akan mempengaruhi sesar Cimandiri ini yang mungkin akan mempengaruhi Gua Pawon. Halo Sobat Petualang, kembali lagi saya Oktaviana. Dan tadi kita sudah melihat tentang masa lalu dan sekarang saatnya kita membahas tentang masa depan. Ayo. Saya Helmi Insani, saya bekerja sebagai penyelidik bumi di Museum Geologi. Saya bekerja di tim penyelidikan dan konservasi koleksi bagian fosil vertebrata. Baik, berbicara tentang sesar, terutama sesar di Jawa Barat, itu tidak lepas dari proses tektonik dan deformasi yang ada di bagian selatannya Indonesia. Terjadinya karena adanya pergerakan lempeng, di mana lempeng Indo-Australia menembus ke bawah lempeng Eurasia, dan proses pergerakan itu akan memanifestasikan sesar-sesar di Jawa Barat itu banyak. Nah, yang paling akan mempengaruhi di Gua Pawon adalah sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri ini
memanjang lurus, sangat panjang sekitar 100 km, dimulai dari Pelabuhan Ratu hingga Padalarang. Lalu juga berkaitan dengan sesar Lembang, terlihat seperti terhubung lurus, tapi sebenarnya memiliki dua karakter sesar yang berbeda. Langkah-langkahnya untuk memitigasi Gua Pawon dari sesuatu yang bersifat destruktif dan merugikan secara teritori dan regional sebenarnya simple, diantaranya misalnya membuat peta atau zonasi titik-titik mana saja yang harus memerlukan pertolongan dari segi konstruksi, mana daerah retak, bagian dinding gua yang berpotensi hancur, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah monitoring secara rutin dengan sensor, bagaimana tingkat pelapukan di dalam gua misalnya, dan sebagainya. Lalu kita harus meningkatkan awareness bahwa yang melindungi gua bukan hanya tindakan dari segi konstruksi, berfokus ke alamnya, tetapi juga dari awareness orang-orang di sekitarnya. Lalu keterkaitan posisi Gua Pawon dengan sesar-sesar tersebut, kalau dilihat sebenarnya dua sesar tersebut sangat mempengaruhi, tapi yang akan ada impact-nya lebih besar adalah sesar Cimandiri. Tetapi ketika sesar Cimandiri aktif, pelepasan energinya besar, tidak akan langsung mengancam Gua Pawon, karena yang akan mengancam adalah rentetannya atau pengaruh dari pelepasan energi itu. Karena Gua Pawon sendiri tidak langsung dilewati oleh sesar Mandiri, tetapi hanya berada dekat di selatannya sesar Cimandiri. Jadi kepekaan kita terhadap bencana atau terhadap resikonya atau mengerti tentang mitigasi tidak hanya teori saja, tetapi kita juga harus punya mental tentang kepekaan itu. Bumi nggak butuh kita jadi sempurna. Kita harus merefleksikan diri agar lebih konsisten, sedikit lebih peduli dari kemarin. Ya, Sobat Petualang, rampung sudah deh perjalanan kita hari ini. Tapi ternyata Gua Pawon punya satu pesan untuk kita, bahwa alam selalu punya kisahnya sendiri. Kisah yang harus kita pahami, kita jaga, dan juga kita waspadai. Saya Octaviana, pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam lestari, salam sejarah. Bye-bye!